Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semua baik-baik ya, sudah mandi tentunya, sudah makan, dan sudah membawa Alkitab ya. Hari ini ya kita mau memuliakan Tuhan, kita mau ibadah hari ini. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada hari ini, maupun di hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, dan hari Senin yang lalu ya. Happy birthday! Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita agar Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita mau mengundang Tuhan hadir dalam ibadah kita. Oleh sebab itu mari kita bersaat teduh adik-adik. Iya, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau Tuhan hadir bersama kita di dalam hati kita, mengundang Yesus hadir agar ibadah kita senantiasa Tuhan senang dan Tuhan berkati. Yuk adik-adik, kita angkat pujian kita sepenuh hati di hadapan Tuhan. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku ya Yesus. Sekali lagi adik-adik, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku ya Yesus. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, masuklah Engkau ke dalam hati kami. Berkatilah ibadah kami, supaya apa yang kami lakukan pada hari ini, melalui puji-pujian kami, dengan membaca firman Tuhan, Tuhan senang. Dan ajarkanlah kami selama ibadah ini menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita beribadah, maka kita tidak akan beribadah sendirian ya adik-adik ya. Pasti kita akan membawa teman kita. Nah adik-adik, saat kita beribadah di gereja atau saat ini mungkin di rumah, kita melihat ada adik kita nggak beribadah, kemudian ada kakak kita nggak beribadah, pasti kita akan bawa kan? Kita akan ajak kan? Supaya apa? Supaya beribadah kepada Tuhan. Nah hari ini kita angkat pujian kepada Tuhan. Artinya ayo adik-adik, kita bawa saudara-saudara kita yang ada di rumah, adik kita, kakak kita, abang kita, untuk beribadah kepada Tuhan dengan satu pujian, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ayo kakak. Tuhan
Jadi kalau semua satu keluarga, misalnya kita punya adik, punya kakak, punya abang, ya, yang masih duduk di sekolah dasar, yang masih duduk di SMP, yuk kita bawa sekolah minggu semuanya. Semuanya beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan sukacita, Tuhan senang dan memberkati adik-adik semuanya ya. Nah, adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, kalau kita tidak memiliki kantong persembahan, bisa kita taruh di dalam amplop seperti ini ya adik-adik ya. Persembahannya tidak boleh dikucel-kucel, harus dilipat yang rapi, dimasukkan, lalu diberikan kepada mama supaya mama nanti bisa antar ke gereja untuk persembahan adik-adik semuanya. Dan kita berikan kepada siapa? Ayo adik-adik, pasti tentunya kepada Tuhan. Nah, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ini ada lagu. Yang pertama adalah sukacita. Kemudian nanti kita akan nyanyikan adalah susukacicitata. Kemudian yang ketiganya adalah sukacita. Tapi sebelumnya adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Karena memberikan persembahan ini, melakukannya ini kan harus dengan sukacita ya. Bukan dengan sedih hati, tetapi dengan bahagia kita sembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan, kami hari ini mengangkat persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan Yesus. Dan berkatilah agar dapat dipergunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Dan berkati juga Tuhan orang tua kami. Dan berkati juga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita angkat pujian kita adalah sukacita di hatiku. Sukacita gembira adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah susukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah susukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Iya, tentulah kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan akan ada sukacita. Sebab Tuhan senang kepada adik-adik yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam cerita kita pada hari ini, dia itu berinisial huruf B. Dia berhuruf B. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan kakak guru kami. Supaya kami menjadi anak yang selalu percaya terus kepada Tuhan Yesus. Dan berkatilah Tuhan firman ini agar kami dapat lakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sudah bisa menebak siapa itu B-nya? Huruf B loh. Yuk. Nah hari ini kita akan cerita tentang huruf B. Ayo siapa yang sudah tahu siapa itu? Pasti sudah menebak dalam hati ya. Nah itu adalah Bartimeus. Ya, Bartimeus.
Bartimeus. Nah, adik-adik kita buka dulu Alkitab kita ya. Dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Kakak akan baca ya adik-adik. Nah, adik-adik mendengarnya ya dengan baik ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, ada ceritanya loh, ada juga lagunya tentang Bartimeus itu. Nah, kita nyanyikan dulu ya adik-adik sebelum kita nanti lihat videonya ya. Siapa sih Bartimeus itu? Nah, kita nyanyikan dulu dengan lagu "Ada Orang Buta." Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Kata Desmond kurang tinggi. Ayo dinaikin lagi Kak kuncinya. Desmond kan suaranya tinggi Kak. Apalagi Arfa, apalagi Afriani Kak. Naikkan 3 deh Kak, 3 kata Desmond. Ayo Kak, kita ulangi lagi ya. Yuk Desmond, Elgio, Nathanael, Arfa, Neta, Abriani, Dela, Jovita. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yes. Nah, kita lihat dong, emang orang buta itu kayak gimana sih? Kok dia mau minta disembuhkan? Yuk, adik-adik pernah melihat orang buta enggak? Atau sekarang, ayo kakak suruh kita dalam nggak usah 1 detik 5 detik. Tutup matanya dua-dua. Nah, apa yang dirasakan ketika matanya ditutup? Bisa ngelihat enggak? Enggak. Coba bayangkan adik-adik,
Berapa puluh tahun Bartimeus buta, nggak bisa melihat. Jadi kita bersyukur adik-adik. Nah, segala sesuatu tetap harus bersyukur ya adik-adik ya. Nah, kita lihat dulu ceritanya dalam video ini ya adik-adik ya. Oke. Dari cerita tadi yang barusan kita lihat di video itu, ada beberapa hal yang kakak lihat di situ ya adik-adik. Yang pertama, coba kita perhatikan dalam cerita tadi. Masih ingat kan adik-adik tadi melihat videonya kan? Nah, apa yang dilakukan Bartimeus di situ? Dia pantang menyerah. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu kepada dia, apakah dia langsung menyerah? Tidak adik-adik, dia tetap berseru memanggil nama Tuhan di situ. Tidak ada dia menyerah untuk bisa berjumpa, karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah yang bisa menyembuhkan. Jadi dia percaya. Walaupun dia dilarang dan lain sebagainya, wah dia pantang menyerah adik-adik ya. Nah kemudian yang kedua apa adik-adik, selain dia pantang menyerah, apa yang dilakukan oleh Bartimeus di situ adik-adik? Dia percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan. Harus yakin. Nah Bartimeus percaya. Sekalipun dia hanya mendengar, oh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ini, oh Tuhan Yesus begini-gini, lalu Tuhan Yesus datang ke kotanya, dan dia sangat percaya Tuhan Yesus mampu melakukan itu. Nah adik-adik, apalagi yang terakhir yang dilakukan oleh Bartimeus adik-adik, setelah dia percaya akan kuasa Tuhan, yang ketiga adalah, apalagi adik-adik, dia bersyukur. Dia berterima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Nah adik-adik, ketika kita menginginkan sesuatu, sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. Atau sudah lama sekali kita mendoakannya, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Nah adik-adik, apakah adik berhenti berdoa? Jangan ya. Harus tetap berdoa, harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Jangan menyerah. Misalnya nih ada teman-teman adik-adik bilang, aduh percuma lu berdoa, nggak dijawab sama Tuhan tuh. Nah adik-adik, percayalah, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Nah adik-adik, ada suatu cerita. Ini kakak mau cerita ini. Nah ada seorang anak. Dalam cerita ini dia memiliki seorang ibu ya. Dia tinggal bersama dengan seorang ibu dan papa dan ayahnya ya. Nama anak ini adalah Tia. Ingat, suatu saat Tia ikut mengantar ibunya untuk pergi ke rumah sakit adik-adik. Untuk pergi ke rumah sakit si Tia ini. Dan ternyata ketika dicek oleh dokter darahnya dan lain sebagainya, ibunya ini mengalami sakit DBD. Tahu adik-adik sakit DBD? Demam berdarah. Dan dokter mengatakan bahwa ibunya harus dirawat di rumah sakit. Tahu nggak bagaimana perasaan Tia saat itu adik-adik? Sedih kali dia adik-adik. Dia menangis. Akhirnya papanya bilang, ayahnya bilang, Tia, kamu pulanglah bersama dengan paman. Ayahnya bilang begitu dan akhirnya dia pulang bersama dengan pamannya. Karena yang menjaga mamanya di rumah sakit adalah ayahnya. Nah adik-adik, 1 hari ibunya di rumah sakit. Kemudian 2 hari ibunya masih di rumah sakit, belum sembuh-sembuh juga. Hari ketiga juga dia pun menantikan ibunya belum pulang-pulang juga. Nah suatu saat kakak Febri mengunjungi Tia. Dia mengunjungi si Tia. Nah lalu dia melihat Tia, sedihnya hati Tia di rumah itu. Dia bilang, kakak kok Tuhan belum nyembuhin sih kak? Kok mama belum pulang-pulang sih kak? Nah akhirnya apa kata kakak Febri adik-adik? Apa kata kakak guru sekolah minggunya? Lalu kakak Febri bilang begini, percaya. Pernah dengar cerita Bartimeus? Akhirnya Kak Febri cerita tentang Bartimeus yang dia tidak menyerah. Dia terus menyebut nama Tuhan. Dia terus berseru. Dia percaya sama kuasa Tuhan. Dan akhirnya kakak Febri mengajak Tia berdoa. Dan akhirnya setelah berdoa adik-adik, hati Tia mulai tenang. Dan akhirnya kakak Febri pulang. Apa yang terjadi adik-adik?
Nah, dia terus berdoa, dia memuji-muji nama Tuhan. Dan tentere, besok harinya dapat WA bahwa mamanya besok harinya bisa pulang. Nah, adik-adik, suatu mukjizat ya. Akhirnya dia percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan mamanya. Adik-adik, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan itu pasti menjawab. Nah, menjawabnya bagaimana? Mungkin belum hari ini, mungkin juga belum besok, mungkin juga bisa berapa bulan, bisa juga berapa tahun. Tapi jangan pernah menyerah adik-adik. Tetap harus berdoa, tetap harus percaya sama kuasa Tuhan ya adik-adik ya. Harus percaya akan kuasa Tuhan. Nah adik-adik, kita percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, jangan pernah berhenti berdoa. Apalagi saat ini kita melihat kita belum bisa beribadah di gedung gereja. Adik-adik, teruslah berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk pemerintah. Berdoa untuk para dokter. Berdoa untuk para ahli supaya ditemukan vaksin. Berdoa supaya para pasien disembuhkan. Berdoa untuk keluarga kita supaya dilindungi Tuhan. Dan berdoa untuk dunia ini agar COVID ini bisa berlalu. Percayalah, masih ada mukjizat Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bartimeus mengajarkan kepada kami untuk kami tidak boleh menyerah. Untuk kami tidak boleh berputus asa. Untuk tidak boleh kami stop berhenti dalam berdoa. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus dan terus berseru. Untuk terus berdoa. Secara khusus Tuhan, untuk apa yang terjadi saat ini Tuhan. Kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Bahkan kami juga belum bisa bertemu dengan teman-teman kami di gedung gereja. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati Indonesia ini, menolong bangsa Indonesia, bahkan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami. Dan kami percaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami belajar dari seorang Bartimeus Tuhan. Biarlah anak-anak kami tetap berpengharapan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita berdoa Bapa kami ya adik-adik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik kita bersatu kembali dalam doa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan kita kembali bertemu di minggu yang akan datang dalam cerita dan puji-pujian yang menarik buat Tuhan. Dan kita bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.
permulaan.